Assalamualaikum Pak Kepsek. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Minta maaf Pak ya kalau misalnya pertemuan kita hari ini mungkin akan menyita beberapa waktunya Pak Kepsek, sesuai dengan tugas kami selaku pengawas yang membina sekolah ini terkait dengan peran baru pengawas. Jadi kami selaku pengawas itu akan melakukan pendampingan yang fokus kepada kepala sekolah. Nah, untuk melakukan pendampingan tentu saya harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Nah, terkait dengan perencanaan yang akan saya lakukan, yang akan saya susun, harus saya awali dengan pemetaan awal dulu Pak. Nah, untuk pemetaan awal inilah maka kita akan berdiskusi untuk hari ini bagaimana kondisi realnya sekolah Bapak ya. Karena dari pemetaan ini nanti itu akan mengarah kepada bentuk atau strategi atau metode pendampingan yang akan saya berikan kepada Bapak selaku kepala sekolah. Bisa Pak ya? Kita diskusi dulu. Yang pertama ini bagaimana Bapak bisa menceritakan kondisi real sekolah ini dan apa kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh sekolah Bapak? Iya, pertama terima kasih kami ucapkan ke Ibu selaku pengawas yang tentu banyak hal yang sudah kami dapatkan bimbingannya terkait bagaimana mengelola pendidikan di SMA. Jadi untuk kami di SMA Buah Hati Islamic School ini Bu, memang sebagai sekolah yang baru meluluskan satu alumni, dan diantara kelebihan kami pertama dari SDM yang ada di SMA itu SDM-nya rata-rata SDM yang masih muda-muda, sehingga penyesuaian apalagi di zaman sekarang yang dimana teknologi menjadi salah satu bagian dari pengembangan pendidikan, sehingga kami merasa sangat tidak kesulitan dalam hal ini menyesuaikan perkembangan teknologi. Jadi SDM kami ini alhamdulillah SDM yang masih muda-muda, sehingga begitu cepat mereka menyesuaikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang kedua tentu dari peserta didik kami. Alhamdulillah sebagai lulusan pertama kemarin di tahun 2022-2023 dari 9 alumni kami sebagai alumni pertama, alhamdulillah semuanya diterima di perguruan tinggi Bu, baik di negeri maupun swasta. Ada 2 dari diterima di Unhas, 1 di UNM, kemudian 2 di UIN Alauddin, 1 di Unsulbar, dan 2 itu di swasta di UIN Sunan Kalijaga atau saya lupa apa namanya itu, kampusnya swasta di Jawa. Ini merupakan salah satu keunggulan kami, artinya siswa-siswi kami ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, terlihat dari lulusan pertama. Nah, yang kedua juga yang selanjutnya hal yang menjadi kelebihan menurut kami yang dimiliki oleh SMA ITB Buah Hati Islamic School adalah tentu terkait dengan kurikulum yang dirancang khusus oleh yayasan yang menyesuaikan dengan kurikulum nasional. Karena kita punya kurikulum khas Buah Hati yang di dalamnya mungkin agak berbeda dengan kurikulum nasional. Ada semacam pengembangan atau tambahan pelajaran-pelajaran khusus bagi para peserta didik kami. Nah, itu diantara kelebihan-kelebihan yang saat ini kami miliki. Juga kelebihan lain adalah sarana belajar atau ruang kelas yang cukup menyenangkan karena difasilitasi dengan AC, sehingga para siswa-siswi yang ketika mereka belajar itu sangat senang dan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang menyenangkan itu, karena siswa yang belajar itu merasa tenang, nyaman, dingin, tidak kepanasan dan lain sebagainya. Itu mungkin diantara kelebihan-kelebihan yang saat ini dimiliki oleh SMA ITB Buah Hati Islamic School.
Baik Pak, jadi tadi Bapak sudah menjelaskan tentang apa saja keunggulan ya yang dimiliki oleh sekolah ini. Nah, sekarang Bapak menceritakan juga kira-kira kondisi real atau kelemahan yang ada di sekolah ini. Bisa dijelaskan dulu Pak? Ya, baik Bu. Jadi pertama di antara yang masih perlu kami tingkatkan ke depannya menjadi kelemahan kami di SMA Buahat ini dari segi jumlah siswa. Jadi untuk saat ini memang jumlah siswa kami masih sangat sedikit sebagai sekolah baru yang mungkin sebagai sekolah baru kemudian swasta yang pembiayaannya itu mungkin menurut kami agak tinggi kalau skala di Kabupaten Mamuju, sehingga saat ini teman-teman guru-guru panitia PSD itu sudah melakukan beberapa hal untuk melakukan sosialisasi PSD ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan penerimaan siswa baru sehingga lebih banyak lagi di tahun ajaran berikutnya. Jadi itu kelemahan kami yang pertama, jumlah siswa yang masih sangat sedikit. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah yang beberapa yang masih terbatas Bu. Karena kami sekolah swasta yang beberapa bulan lalu baru saja menyelesaikan pelunasan lokasi, jadi seluruhnya dibeli oleh yayasan, sehingga kami sudah mengajukan beberapa sarana yang bisa dilengkapi untuk di SMA, dan yayasan menyampaikan bahwa insya Allah secara bertahap kita akan coba perbaiki dan adakan dalam rangka untuk membantu peningkatan kualitas pembelajaran di SMA. Jadi itu mungkin keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki saat ini, sarana prasarana yang masih sangat terbatas, kemudian jumlah siswa yang masih jumlahnya masih sedikit. Baik Pak. Nah, dengan melihat kondisi real atau kelemahan yang ada di sekolah ini, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak sebagai kepala sekolah maupun dengan teman-teman untuk mengantisipasi kondisi real tersebut? Iya. Jadi pertama, upaya yang coba kami lakukan untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan kami di tahun ajaran kemarin, kami sudah rapat bersama dengan tim yayasan kaitannya dengan jumlah siswa yang masih sangat sedikit, sehingga kami menyampaikan, karena ini berdasarkan juga hasil evaluasi kami di PSD tahun sebelumnya, bahwa ada sekitar 15 calon orang tua siswa yang sudah bertanya tentang buah hati dan mereka tertarik sebenarnya untuk bergabung memasukkan anaknya, cuman ketika mereka mengetahui biaya yang harus mereka bayar saat mereka memasukkan anaknya itu cukup tinggi, akhirnya mereka mundur. Nah, dari situlah kami berkesimpulan bahwa memang salah satu faktor penyebab beberapa orang tua yang masih belum memasukkan anaknya ke SMA Buahat itu, faktornya salah satunya biaya yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta, karena biaya kami itu cukup tinggi sehingga itu menjadi salah satu faktor. Nah, dari situlah kemudian kami mengusulkan ke yayasan agar supaya pembayaran bagi siswa baru itu diturunkan untuk menyeimbangkan sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitar Mamuju. Nah, alhamdulillah usulan kami itu akhirnya diterima untuk PSD tahun ini. Itu turun sampai di pengembangan gedung itu 1,5 juta. Kemudian ada potongan-potongan untuk setiap pendaftar di gelombang pertama sampai gelombang ketiga, itu ada potongan. Gelombang pertama itu potongan 1.500.000 bagi siswa mendaftar di gelombang pertama. Kedua juga ada potongan ketiga dan seterusnya. Kemudian yang kedua, SPP siswa per bulan itu juga diturunkan oleh yayasan 10% kalau tidak salah kemarin itu penurunannya. Nah, ini salah satu langkah yang coba kami lakukan untuk mengantisipasi atau menutupi kekurangan-kekurangan kami dari segi perolehan jumlah siswa yang masih sangat sedikit. Nah, yang kedua terkait dengan sarpras, tadi kami juga sudah menyampaikan di awal tahun ajaran baru kemarin bahwa kalau kita melihat di antara yang menjadikan indikator dari para calon orang tua itu untuk memasukkan anak
satunya melihat tampilan luar dari sekolah, maksudnya nampak dari sarana dan prasarana yang dimiliki itu. Ketika orang tua datang, pasti mereka berpikir bahwa ini sekolah memang yang betul-betul tidak hanya mahal di biaya, tapi sejalan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Nah, inilah yang menjadi kekurangan tadi. Untuk tahun pelajaran ini kami sudah menyampaikan, dan alhamdulillah secara bertahap kami dibantu oleh yayasan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang masih sangat kurang. Jadi itu langkah-langkah yang coba kami lakukan. Yang ketiga, semoga di tahun ini Bu, mudah-mudahan kami dari SMA ini juga bisa mendapatkan dana BOS sebagai salah satu mungkin cara yang bisa kami lakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi, memanfaatkan anggaran yang ada untuk pemenuhan sarpras yang bisa kami adakan dan lain sebagainya. Saya kira itu mungkin langkah-langkah yang bisa kami lakukan untuk menutupi atau kekurangan-kekurangan yang ada saat ini. Coba kami lakukan langkah-langkah konkret untuk pengembangan ke depannya. Luar biasa Pak. Artinya dari kondisi real yang ada, Bapak sudah mengambil beberapa upaya atau langkah untuk mengatasi kondisi tersebut. Nah sekarang itu kan tadi dari pihak yayasan. Nah apakah ada kolaborasi dari pihak lain di luar yayasan untuk bagaimana peningkatan pembelajaran atau kualitas pembelajaran di sekolah ini Pak? Iya, tentu kami tidak saja melibatkan atau komunikasi dengan yayasan, tapi dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, kami juga melibatkan para orang tua siswa untuk kemudian memberikan masukan-masukan. Nah, kami di setiap tahun ajaran baru ada satu program yang disebut dengan masa orientasi orang tua siswa, di mana kami menyampaikan program kerja sekolah selama 1 tahun, kemudian pembiayaan dan lain sebagainya, visi misi sekolah kami sampaikan. Dari situlah kemudian muncul beberapa usulan-usulan dari para orang tua terkait dengan pengembangan kualitas pembelajaran di sekolah. Ada usulan-usulan baik terkait dengan pembiayaan, kemudian proses pembelajaran itu disampaikan, termasuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang juga diusulkan orang tua. Alhamdulillah semua kami tampung dan sudah ada beberapa yang sudah kami realisasikan di semester kemarin Bu, dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kami di SMA Buah Hati itu tidak hanya fokus di pembelajaran intrakurikuler, tetapi kokurikuler dan ekstrakurikuler itu juga kami lakukan. Di antaranya bagian dari kokurikuler untuk membantu peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Ada kegiatan pertama dalam kegiatan ibadah, ada namanya ICB, Islamic Character Building, di mana setiap hari Jumat itu setelah sholat Jumat, ini di luar dari jam pelajaran intra, dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan peserta didik di bidang keagamaan, itu ada namanya ICB, di mana siswa akan dikelompokkan. Ya, jadi satu kelompok ada satu pembina yang khusus memberikan arahan pemahaman keagamaan, kemudian praktek karakter dan lain sebagainya, itu kami bina setiap hari Jumat. Yang kedua, kegiatan lain seperti taekwondo yang juga merupakan kegiatan kokurikuler untuk membantu, dan sekaligus ekstrakurikuler itu beberapa kegiatan termasuk pramuka, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang ada di luar sekolah seperti kunjungan pendidikan yang setiap tahun kami lakukan. Insya Allah nanti di bulan Februari tanggal 14 kalau tidak salah, kami akan melakukan kunjungan pendidikan di satu instansi yang menurut kami dengan melakukan kunjungan ini siswa mendapatkan pelajaran tambahan di luar jam sekolah melalui kegiatan kunjungan ke instansi tertentu. Nah itu diantara hal-hal yang coba kami lakukan dan kerjasama dengan orang tua siswa. Nah yang kedua, kalau untuk ke pemerintah sampai saat ini kami hubungan ke pemerintah alhamdulillah baik, cuman untuk pertemuan secara intens dengan pemerintah setempat itu yang belum
coba kami lakukan. Kalau untuk pemerintah lingkungan sekitar, kami sering mengundang beberapa termasuk kepala lingkungan yang ada di sekitar sekolah ini. Setiap ada kegiatan pasti kami mengundang beliau dan minta untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan pengembangan. Karena memang dalam dunia pendidikan kan tentu dari pusat pendidikan, sekolah, kemudian lingkungan dan orang tua itu menjadi satu kesatuan yang saling mendukung untuk mensukseskan proses pendidikan yang ada di sekolah seperti itu. Baik Pak. Nah ini tadi Bapak sudah menceritakan bagaimana kondisi real kelemahan maupun kekuatan sekolah ini, apa upaya yang sudah dilakukan, lalu bagaimana kolaborasi dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar maupun pemerintah. Nah, bagaimana kondisi real dan kekuatan ini Pak mempengaruhi rencana program pembelajaran di sekolah Bapak? Iya, jadi dengan adanya hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua, lingkungan masyarakat, tentu ini sangat berpengaruh dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan kami di sekolah. Misalnya saat kami melakukan kegiatan kokurikuler dengan kunjungan pendidikan, kalau kami tidak didukung oleh pemerintah setempat dan orang tua, tentu kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik. Misalnya ketika kami mengadakan kegiatan, misalnya kemarin beberapa hari yang lalu kami mengadakan kegiatan scout camp di Kalukuk Barat. Itu kan kami melibatkan orang tua siswa dan pemerintah, karena pemerintah di sini kami melakukan hubungan baik juga dengan peminjaman berupa alat transportasi yang kami gunakan untuk sana untuk mendukung kegiatan kami ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian orang tua, tentu kalau orang tua tidak memberikan dukungan yang baik kepada sekolah, sehebat apapun program yang kami rancang, kalau tidak ada dukungan itu tidak akan berjalan. Jadi sehingga dengan adanya dukungan dan kerjasama dengan orang tua, lingkungan dan pemerintah ini, saya kira sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pembelajaran maupun pendidikan kami di sekolah. Dan banyak hal sebenarnya hampir setiap program kerja yang kami lakukan di sekolah ini ketika kegiatannya di luar, pasti kami melibatkan dua pihak tadi, orang tua, lingkungan dan pemerintah setempat seperti itu. Luar biasa Pak. Amin. Nah sekarang kalau melihat tadi ada upaya-upaya yang dilakukan, apakah ada Pak contoh yang bisa Bapak berikan, rencana strategisnya yang konkret yang sudah diimplementasikan dalam mengantisipasi kondisi real tadi Pak? Kalau misalnya ada, kira-kira langkah-langkahnya itu apa saja yang selama ini Bapak sudah ambil untuk mengantisipasi? Meskipun tadi memang sudah sempat dijelaskan, tapi siapa tahu masih ada lagi Pak yang mungkin sudah tetapi mungkin nanti akan dikembangkan lagi. Kira-kira masih ada enggak Pak yang mau dikembangkan lagi nanti untuk mengantisipasi kondisi yang ada di sekolah, selain tadi Pak yang sudah diceritakan. Begitu juga dengan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah ini, bagaimana kekuatan itu bisa memberikan dampak yang betul-betul positif bagi mutu maupun kualitas pembelajaran di sekolah ini. Siapa tahu masih ada yang bisa diceritakan Pak. Pertama mungkin yang masih perlu kedepannya kami kembangkan selain yang tadi disampaikan juga, pertama komunikasi dan hubungan kami ke pemerintah setempat harus lebih dikuatkan lagi, terutama dalam hal kalau yang menjadi hampir sebagian besar sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini kan masih terkendala di persoalan literasi siswa. Nah ini menjadi satu hal yang menjadi PR bagi kami, bagaimana agar kemampuan literasi yang ada di sekolah ini, kemampuan literasi siswa ini bisa meningkat dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini misalnya perpustakaan
dengan adanya perpustakaan. Beberapa bulan yang lalu kami sempat komunikasi dengan salah satu pegawai perpustakaan di provinsi. Kami sudah komunikasi dan kami hadirkan di sekolah. Insya Allah ke depan itu akan ada kerjasama. Nanti ada waktu-waktu tertentu di mana kami akan melakukan kunjungan ke sana, karena ternyata di perpustakaan itu kita bisa meminjam buku juga untuk siswa digunakan untuk kedepannya meningkatkan literasi siswa. Yang kedua, instansi pemerintah yang lain dengan memperkuat MOU. Misalnya kegiatan yang beberapa bulan kami lakukan juga, salah satunya kegiatan desa binaan yang setiap tahun kami lakukan di beberapa desa yang membutuhkan pembinaan dari segi keagamaan, kemudian peningkatan kualitas pendapatan ekonominya yang masih sangat rendah, itu kami coba memberikan bantuan dan pembinaan. Itu kami ada MOU dan kedepannya akan kami perkuat dengan pembinaan secara berkelanjutan. Setelah kami adakan kunjungan dan kegiatan desa binaan 2 hari di sana, maka akan ada tindak lanjut dari kegiatan kemarin. Ini juga sesuai dengan permintaan dari warga masyarakat setempat yang kami kunjungi. Mereka sangat berharap adanya pembinaan berkelanjutan ke depannya. Jadi mungkin seperti itu mungkin langkah-langkah tambahan. Nah, tadi kan yang dibicarakan ini keterlibatan dari pihak luar. Nah, sekarang kita menengok ke sekolah kita sendiri. Bagaimana partisipasi atau keterlibatan dari para guru dan staf ya yang ada di sekolah dalam mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi atau kelemahan yang dimiliki, ataupun mendukung untuk upaya memperkuat kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Apakah ada semacam konsultasi ataukah diskusi internal yang melibatkan guru-guru dan staf di sekolah ini? Iya, tentu apa yang menjadi program kami di sekolah ini, kendala, kekurangan dan kelebihan itu kami menyampaikan juga ke semua guru. Misalnya setiap tahun ajaran baru kita awali dengan raker, lalu di setiap akhir semester ganjil kita adakan rakor, rapat koordinasi semua guru dan staf warga sekolah yang ada di SMA Buah Hati. Kita berkumpul dalam waktu 2-3 hari itu, kita merancang program apa yang akan dilaksanakan untuk 1 semester ke depan, serta program yang sudah kita laksanakan 1 semester berjalan itu kita evaluasi, dan dari situlah kemudian banyak masukan-masukan dari guru, dan kami juga menyampaikan bahwa program ini yang coba kita akan laksanakan di semester ini. Sehingga kami melihat bahwa alhamdulillah seluruh warga sekolah yang ada di SMA Buah Hati, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, semuanya mendukung penuh atas program yang sudah dilaksanakan dan maupun yang akan kita laksanakan ke depannya. Karena kami di sekolah ini selain memang setiap guru wajib terlibat di setiap kegiatan, karena salah satunya kan semua pendidik dan tenaga kependidikan itu punya rapor kinerja, Bu. Nah, salah satunya adalah keterlibatan mereka dalam setiap program yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi itu akan selalu kita evaluasi dan berikan arahan-arahan. Bahkan setiap bulan kami secara rutin berdiskusi dengan seluruh pendidik melalui MGMP mata pelajaran, kemudian MGMP khusus untuk para wali kelas, begitupun tim security, CSO dan TU. Itu setiap bulan kami secara rutin untuk berdiskusi kendala maupun program yang akan kita laksanakan ke depannya. Jadi keterlibatan mereka, alhamdulillah mereka semua terlibat untuk mendukung dan mensukseskan program yang kita rancang tadi. Baik, Pak. Nah, untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan itu betul-betul sudah efektif ya strategi pengimplementasiannya, maupun apakah kegiatan itu juga sudah optimal dalam mendukung kekuatan, apakah Bapak memiliki rencana untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkala untuk melihat itu tadi
implementasi untuk antisipasi kondisi realnya dan optimalisasi untuk kekuatannya. Jadi kira-kira ini bagaimana rencana Bapak atau apa yang nanti akan dilakukan dalam hal pemantauan dan evaluasi program? Iya, jadi pertama setiap kegiatan yang kita lakukan itu sudah melalui tahapan-tahapan. Pertama, setiap kita ingin mengadakan suatu kegiatan, program sekolah yang kita laksanakan baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar, maka pertama kami akan membentuk kepanitiaan dulu. Kalau itu dalam bentuk kegiatan yang harus melibatkan unsur guru, staf, dan tenaga kependidikan, maka akan dibentuk kepanitiaan. Itu kami sudah menyampaikan bahwa paling lambat 2 bulan sebelum rancangan, karena untuk program tahunan kami itu kan setiap awal tahun ajaran kami menyampaikan ke semua guru, staf, TU dan lain sebagainya, dan itu programnya kami bagikan kepada semua warga sekolah untuk diketahui setiap kegiatan yang akan kita laksanakan. Itu mereka sudah melihat tanggal, misalnya ini kan sudah ada semua program ini Bu, itu sudah ada tanggalnya, tanggal sekian. Kami sudah menentukan siapa ketuanya, lalu ketua inilah yang kemudian membentuk susunan kepanitiaan yang lain, mulai dari sekretaris, bendahara sampai guru-guru yang terlibat dalam kegiatan itu. Lalu selanjutnya setelah terbentuk kepanitiaan, maka rapat perdana itu pembentukan kepanitiaan, pembagian SK kepada guru yang terlibat, lalu kemudian rancangan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, kapan kegiatannya, kemudian lanjut rapat persiapan, kemudian rapat fiksasi kegiatan sebelum itu dilaksanakan, fiksasinya sampai kepada pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan itu kami ada rapat yang disebut dengan rapat evaluasi. Nah, dari rapat evaluasi itu semua guru dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam program yang kita laksanakan itu semuanya menyampaikan kekurangan yang terjadi saat kegiatan itu dilaksanakan. Apa-apa yang perlu kita perbaiki ke depannya, apa yang perlu dipertahankan. Dari situ kita mengevaluasi sebagai untuk mengevaluasi program yang berjalan ini untuk mengetahui kekurangan-kekurangan apa yang terjadi dan perlu kita perbaiki ke depannya. Jadi seperti itu tahapan yang coba kami lakukan, sehingga dari situlah kemudian kita mengetahui bahwa kegiatan ini berhasil atau tidak. Lalu yang kedua, setelah kegiatan itu dilaksanakan, dari hasil evaluasi itu kekurangan-kekurangan yang ada, kalau kemudian ada usulan tindak lanjutnya harus dipantau dan lain sebagainya, kami melakukan pemantauan. Jadi setiap program yang sudah dirancang maka akan di follow up, kemudian masalah-masalah yang muncul itu akan segera dilaksanakan untuk diperbaiki. Kemudian monitoring, selaku pimpinan mungkin di SMA IT Buah Hati Islamic School itu setiap hari ya kepala sekolah wajib untuk memonitoring semua aktivitas yang ada di sekolah, mulai dari persoalan kebersihannya, kemudian KBM yang berjalan, masalah-masalah itu harus dimonitoring setiap hari, karena kami juga itu ada laporan setiap bulan ke yayasan. Sebagai penanggung jawab itu kami ada laporan, baik laporan secara tertulis dalam bentuk monef maupun secara lisan kami sampaikan. Setiap bulan itu kami ada rapat pimpinan semua kepala sekolah Buah Hati untuk menyampaikan kendala yang ada di lingkungan sekolah, sehingga dari situ kita bisa mengetahui kendala apa yang ada di sekolah, kemudian arahan dari yayasan, dalam hal ini direktur pendidikan, itu yang selama ini kami lakukan. Jadi wawancara kita Pak untuk menggali kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi ini sudah selesai. Kita lanjut lagi Pak untuk yang kedua, ini tentang kapasitas kepala sekolah dalam memimpin perubahan. Nah, di sini saya sudah melihat Bapak sudah menyiapkan ya ada program kerja. Nah, tapi sebelumnya saya ingin Bapak menceritakan bagaimana Bapak dengan tim, kalau memang ada tim yang dibentuk dalam mengembangkan program. Nah, selama 3 tahun terakhir bisa apa ada perubahan dari
tahun ke tahun ataukah itu saja dari berapa tahun sebelumnya itu lagi yang digunakan untuk tahun-tahun selanjutnya? Bisa diceritakan, Pak? Iya. Baik, jadi setiap program yang sudah kami rancang setiap semester itu Bu, selalu kami evaluasi setiap bulan dan setiap semester. Jadi setiap bulan itu setiap guru-guru yang terlibat di setiap kegiatan akan menyampaikan laporannya setelah kegiatan dilaksanakan. Kemudian di setiap bulan semua yang terlibat itu akan menyampaikan laporan bulanan. Misalnya di bagian kesiswaan yang menangani semua kegiatan-kegiatan kesiswaan, mulai dari school camp, kemudian kunjungan pendidikan, kemudian market day, project market day, kemudian pekan bahasa dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari kesiswaan. Maka kesiswaan nanti akan menyampaikan laporannya terkait kegiatan yang sudah kita lakukan itu. Nah, kemudian di kegiatan rakor di akhir semester ganjil, kami ada namanya rakor, rapat koordinasi semua pendidik dan tenaga kependidikan. Itu disampaikan bahwa program yang sudah kita jalankan dalam satu semester itu sekian, kita paparkan dan ada laporan dari setiap petugas koordinator. Kami di SMA Bohati pertama ada namanya koordinator BIMPRES, bimbingan prestasi siswa. Ini salah satu program juga di kami, namanya bimbingan prestasi siswa. Di mana BIMPRES ini dilaksanakan di setiap tahun ajaran baru, mulai dari tahap seleksi peserta didik. Jadi kita akan melihat siapa siswa yang punya potensi di beberapa mata pelajaran, kemudian akan mengikuti seleksi sebagai calon BIMPRES atau bimbingan prestasi, akan bergabung nanti di kegiatan bimbingan prestasi. Nah, dari situlah kemudian koordinator BIMPRES ini kemudian menyusun jadwal pertemuan sekali dalam sepekan dan menetapkan siapa pembimbingnya. Itu akan kita. Nah, sebelum itu kami akan bertemu dengan orang tua dulu, rapat perdana dengan orang tua. Jadi siswa yang dinyatakan lulus di pelajaran tertentu, di mata pelajaran tertentu untuk kegiatan BIMPRES, kami undang orang tua siswa untuk menyampaikan bahwa bimbingan prestasi ini adalah salah satu program tambahan di sekolah untuk meningkatkan kemampuan potensi siswa kita di beberapa mata pelajaran. Itu ada laporan setiap bulan dan setiap semester. Kemudian ada yang disebut juga dengan koordinator kesiswaan, ya, koordinat kesiswaan, koordinator kesiswaan yang kemudian menangani masalah kedisiplinan siswa, mulai dari kedatangan, kemudian kegiatan pendamping istirahat guru, istirahat pertama, kedua, kepulangan. Itu semua yang menangani adalah koordinator unit disiplin siswa. Dia akan menyampaikan laporan serta kekurangan yang terjadi setiap bulan dan setiap semesternya. Yang ketiga ada namanya koordinator unit disiplin siswa yang menaungi semua kegiatan ibadah siswa, mulai dari pagi hari sholat duha, al-maksurat setiap hari Selasa dan Kamis, kemudian beraja Al-Quran sebelum sholat duhur dan asar, itu petugas azan, kemudian kultum, pendampingan wudhu, pendampingan ibadah saat siswa melakukan proses ibadah di musalla akan didampingi, ada pendampingnya akan mengawasi siapa siswa yang tidak tertib. Jadi setiap ada siswa yang tidak tertib, maka ada konsekuensi logis yang akan kita berikan kepada siswa untuk menertibkan dan memberikan pendidikan supaya mereka bisa lebih tertib. Jadi semua sudah terstruktur, artinya punya tugas masing-masing untuk melaporkan bahwa seperti ini yang terjadi. Nah, dari kegiatan rakor di setiap semester ganjil itu dan raker setiap tahun ajaran baru itu, disitulah ada usulan-usulan dari beberapa guru dan penanggung jawab setiap kegiatan yang ada, bahwa kedepannya sebaiknya misalnya ada kegiatan tambahan. Misalnya perubahan program yang terjadi dari tahun 2022-23 ke 23-24 kemarin itu salah satunya program satu buku satu bulan literasi. Nah, ini salah satu program tambahan dari kami yang melihat bahwa untuk di tingkatan SMA karena masih rendahnya kualitas literasi siswa kita, maka sangat penting kita merancang suatu program untuk meningkatkan itu. Maka kami membuat satu program yang tadi itu namanya
satu buku satu siswa 1 bulan itu diselesaikan dan kami refleksikan setiap akhir bulan. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan mulai semester kemarin tahun ajaran 2023-2024. Itu program yang pertama kami laksanakan. Yang kedua, di kegiatan keagamaan yang dulunya itu tidak ada kegiatan maulid. Ya, ini yang tidak sempat kami masukkan, dan kami menganggap bahwa karena di Mamuju ini salah satu budaya kita di Kabupaten Mamuju ini, ketika musim atau bulan kelahiran Nabi itu hampir sebagian besar sekolah melakukan itu, dan itu ada nilai-nilai religius yang bisa kita lakukan, sehingga kami merancang bahwa di tahun ini kita adakan juga kegiatan maulid, di mana diawali dengan lomba keagamaan dari siswa, mulai dari lomba ceramah, kemudian lomba pelaksanaan ibadah, penyelenggaraan jenazah, sampai kepada kita mengundang penceramah untuk menyampaikan apa sih sebenarnya esensi dari peringatan maulid itu. Apakah hanya sekedar ini menyiapkan makanan, kiri dan lain sebagainya, atau ada pesan-pesan keagamaan yang bersama itu kita datangkan. Dan sekaligus kami melakukan perlombaan tirik di setiap kelas. Alhamdulillah itu sudah sempat terlaksana dan sudah menjadi program tambahan dari kami. Nah, untuk sebagian besarnya itu masih tetap sama program yang tahun lalu dengan tahun sekarang, karena kami menganggap bahwa program yang terlaksana di tahun sebelumnya, itu tahun ajaran berikutnya, kami menganggap bahwa program ini masih sangat baik dan relevan dengan apa yang terjadi, sehingga kami tidak menghilangkan, tetapi kami mencoba menambah program-program yang bisa kita lakukan. Dan itu berawal dari usulan guru-guru saat kami raker dan rakor. Begitupun saat pertemuan setiap bulannya, ketika ada masukan pasti akan kami tindak lanjut untuk kemudian merancang secara bersama-sama. Oke, sekira seperti itu. Ini juga sudah tergambar di dalam program kerja yang Bapak berikan ke saya ini. Ini sudah terlihat di sini. Kalau saya mencermati, memang di sini ada beberapa program kerja yang tambahan, Pak, ya, dari tahun 2022 ke tahun 2023. Di sini ada beberapa tambahan seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, apakah Bapak mengalami kendala nih, Pak, selama melaksanakan program yang ini? Di antara sekian program ini ada enggak yang Bapak istilahnya aduh susah sekali nih, kendalanya ada ini, bagaimana caranya? Siapa tahu saya bisa ikut membantu, Pak. Kalau selama ini yang kami rasakan, Bu, dari beberapa program yang sudah kami laksanakan di tahun berjalan ini, alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan. Maksudnya kendala-kendala yang ada itu masih bisa kami perbaiki dan cari solusinya. Karena kaitannya dengan misalnya kendala di bagian keuangan, karena anggaran kami masih terbatas, karena di yayasan itu anggaran yang di dropping ke SMA itu berdasarkan jumlah siswa, sementara ketika kita melakukan kegiatan di luar sekolah, misalnya kunjungan pendidikan beberapa tahun lalu kami ke Majene BMKG, itu kan membutuhkan anggaran yang cukup besar karena harus menyewa alat transportasi, kemudian uang makan dan lain sebagainya. Itu menjadi kendala, tetapi alhamdulillah masih bisa kami mencarikan solusi dengan menyampaikan kepada orang tua siswa, sehingga orang tua siswa dengan rela untuk memberikan bantuannya, misalnya dengan mencarikan alat transportasi yang sewa mobilnya itu tidak sama dengan ketika sekolah langsung menghadap ke sana, karena ada kedekatan. Misalnya ada orang tua siswa yang menjabat sebagai kepala dinas perhubungan. Kemarin misalnya Scott Camp, karena jumlah anggarannya terbatas, tapi alhamdulillah karena ada orang tua siswa kepala penanggulangan bencana kabupaten, kami koordinasi, alhamdulillah diberikan bantuan 1 mobil untuk mengantar anak-anak kami ke sana. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut kami ya, masalah-masalah di situ masih bisa kami selesaikan. Jadi alhamdulillah selalu ada solusi-solusi untuk kita ini. Alhamdulillah, Pak, ya. Artinya semua kendala itu bisa diatasi. Ya. Bukannya tidak ada kendala, tetapi
masih dapat diatasi dengan tadi ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah, dalam proses penyusunan program kerja ini tadi juga Bapak sudah menceritakan bahwa ini disusunnya dari bawah, istilahnya tuh inisiatif dari bawah ya, dari ibaratnya ini bottom up ini dari guru-guru kepada sekolah, tetapi kan ada juga yang dari yayasan yang memang Pak ya, karena ini adalah sekolah yayasan berarti ada memang program-program yang sudah menjadi plotting dari yayasan itu sendiri. Sementara dari pihak guru juga ada yang memberikan tambahan atau inovasi dari program kerja tersebut. Nah, ketika saya juga sudah mendengarkan tadi bahwa dalam penyusunan program itu melibatkan semua unsur yang ada di sekolah ini. Nah, bagaimana dengan komitenya Pak? Dari pihak komite sebagai perwakilan orang tua, apakah mereka juga dilibatkan dalam penyusunan program kerja sekolah? Jadi untuk tahun kemarin ini Bu, memang dalam hal penyusunan program kerja kami belum sempat melibatkan komite dalam hal ini. Tetapi setelah program itu kami sudah menyusunnya di tahun ajaran yang baru itu sebelum proses KBM berjalan, itu kami mengundang semua orang tua siswa, dalam hal ini komite, ketua dan beberapa anggotanya termasuk semua orang tua siswa. Kami sosialisasikan program itu yang kami sebut tadi dengan kegiatan MOOT, masa orientasi orang tua siswa. Jadi kami menyampaikan bahwa inilah program kerja yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi kita selama 1 tahun, master ganjil genap. Jadi kami sampaikan, dan dari penyampaian program itu kadang ada beberapa orang tua yang menyampaikan usulannya bahwa program ini sudah sangat bagus, tetapi mereka menginginkan ada program tambahan maupun ya masukan-masukan dari orang tua. Nah, dari masukan-masukan itu kami kemudian menjadi catatan bagi kami bahwa penyusunan ke depannya insya Allah kami juga akan melibatkan. Kan semestinya dalam merancang program kerja sekolah itu memang harus terlibat komite sekolah, kemudian orang tua siswa, bahkan pemerintah setempat harus kita hadirkan. Tetapi untuk tahun yang berjalan kemarin ini kami belum sempat menghadirkan orang tua sebelum merancang, tetapi hasil rancangan yang sudah kami buat dengan guru-guru yang ada di sekolah itu yang kemudian kami sosialisasikan dan sampaikan ke orang tua. Dan kami juga menyampaikan ke orang tua bahwa silakan ayah bunda, ketika ada program yang menurut Bapak Ibu misalnya perlu ditambahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan kita di SMA, silahkan, kami secara terbuka, karena itu juga akan kami sampaikan ke yayasan. Nah, termasuk salah satu yang diusulkan itu Ibu juga pernah menyampaikan sebenarnya terkait dengan visi misi sekolah yang menurut beberapa orang tua siswa itu perlu kemudian diperbaharui, karena ini kan sudah berjalan beberapa tahun, melihat kondisi sekarang yang mungkin ada beberapa yang sudah tidak relevan, maksudnya perlu dirubah. Nah, itu sudah kami sampaikan sampai ke tingkat yayasan. Nah, di yayasan itu kebetulan di sana ada bidang namanya bidang pengembangan kurikulum. Salah satunya akan merevisi visi misi sekolah mulai dari TK sampai SMA. Nah, di buah hati yang sudah direvisi itu adalah TK dan SMP sudah direvisi. Untuk SD dan SMA, insyaallah kami menunggu informasi dari bagian pengembangan kurikulum. Kemarin saat ada kunjungan kami juga kembali menyampaikan, dan kata beliau kami sementara merancang, karena ini secara bertahap dari tim pusat yayasan kemudian akan memberikan edaran ke setiap unit untuk bersama-sama merancang visi misi yang kemudian akan kita rubah. Karena kita melihat memang visi misi SMA saat ini masih garis besarnya itu seperti visi misi yayasan, visi misi sekolah, bukan untuk sekolah tapi lebih kepada visi misi yayasan. Yayasan ingin sekolah itu seperti ini, sementara kan mestinya visi misi itu adalah visi misi sekolah yang kita ingin tingkatkan, kembangkan adalah siswanya bukan sekolahnya. Jadi itu sudah kami usulkan juga seperti itu. Jadi memang ya Pak, kalau untuk penyusunan nanti visi misi memang sebaiknya melibatkan semua unsur, dan
memang harusnya sekolah memang punya visi misi tersendiri. Jadi kita mengakomodir visi misi dari yayasan, tetapi kita tetap harus membreakdown bagaimana visi misi itu menjadi ciri khas dari SMA Buah Hati Muamuju. Ya. Oke Pak, itu sudah perencanaannya sudah sangat bagus. Nah tadi di sini kan sudah ada Pak, bagaimana tadi Bapak menyusun langkah-langkah untuk penyusunan program. Nah dari sekian banyak program ini tentu kan ada namanya program prioritas ya Pak ya, artinya yang mana yang paling mendesak, karena ini pasti ada kaitannya dengan penganggaran. Nah bagaimana cara Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan untuk melihat atau untuk membuat skala prioritas dari sekian banyak program ini yang nantinya itu akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di sekolah ini? Bisa diceritakan Pak? Baik Bu, jadi yang menjadi pertimbangan kami dalam merancang program kerja itu yang kami prioritaskan tentu mengacu kepada standar kompetensi lulusan siswa. Nah kalau kita melihat di antara standar kompetensi lulusan siswa untuk kurikulum merdeka itu kan paling tidak dua. Pertama, bagaimana sekolah itu bisa menyelesaikan atau penguatan profil pelajar Pancasila itu mampu kita realisasikan di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah literasi dan numerasi. Nah dua hal ini yang menjadi kompetensi lulusan untuk kurikulum merdeka menjadi acuan kami dalam merancang dan merealisasikan program prioritas bagi kami. Karena keterbatasan anggaran, jadi kami betul-betul fokus kepada dua hal ini. Jadi yang pertama untuk penguatan profil pelajar Pancasila, dimulai dari kegiatan kegiatan ibadah siswa, pembiasaan. Salah satunya kan kegiatan kita, salah satu ciri khas kita di Buah Hati itu adalah kegiatan keagamaan siswa itu yang sangat tinggi, sehingga kami ada mata pelajaran tambahan seperti Al-Quran, kegiatan di pagi hari sholat duha, kemudian surat, zikir bersama, murajaah Al-Quran dan sebagainya. Ya, ini salah satu langkah yang coba kami lakukan untuk merealisasikan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, literasi dan numerasi. Kami merancang salah satunya tadi program baca buku satu bulan sama saku yang coba kami fokuskan. Yang kedua kemudian kegiatan bina prestasi yang coba kami betul-betul maksimalkan di sekolah ini, karena kami menganggap bahwa kegiatan binpres ini sangat bermanfaat bagi siswa. Ada siswa yang punya potensi di bidang olahraga kami kembangkan, ada yang taekwondo kami kembangkan, ada yang memiliki potensi di bidang bahasa, misalnya bahasa Arab. Alhamdulillah kemarin kami juga berhasil di tingkat kabupaten juara 1, 2, 3, kemudian berhasil lulus ke tingkat provinsi. Cuman kendala waktu itu karena tempat pelaksanaan yang agak jauh di Mamuju Tengah, orang tua siswa yang tidak mengizinkan karena siswa ini perempuan, agak khawatir, sehingga kami gugur di tingkat provinsi. Sebenarnya kita punya peluang untuk sampai ke tingkat nasional. Kami pernah lakukan itu di tahun lalu. Alhamdulillah ada siswa kami yang tembus ke tingkat nasional Olimpiade Bahasa Arab. Itu bisa kami ikut juga dengan berbagai sekolah tingkatan SMA di Indonesia. Jadi program itu yang coba selalu kami prioritaskan untuk di sekolah. Tapi bukan berarti program yang sudah kami susun itu tidak kami laksanakan. Tetapi yang lebih banyak mengambil anggaran itu lebih kepada dua hal tadi Bu. Jadi bagaimana agar siswa ini penguatan profil pelajar Pancasila itu mampu dia laksanakan dan direalisasikan selama berada di SMA Buah Hati. Kemudian literasi dan numerasinya bisa meningkat dari hari ke hari dengan beberapa program yang sudah kami rancang, termasuk di dalamnya penguatan literasi itu ada mading kelas yang setiap bulan itu akan kita ganti
judulnya dalam rangka untuk menambah literasi siswa. Kemudian kegiatan keagamaan juga bagian dari literasi. Setiap siswa kan diberikan tugas untuk kultum, menyampaikan nasihat agama di hadapan teman-temannya di setiap hari Rabu. Jadi mau tidak mau mereka akan mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk bisa berbicara di hadapan teman-temannya. Nah, yang selanjutnya, alhamdulillah kami juga sudah membentuk namanya tutor sebaya setiap mata pelajaran. Saat kami rapat beberapa waktu lalu dengan semua guru dalam kegiatan MGMP, kami menyampaikan kepada setiap guru bahwa salah satu program yang ingin kita laksanakan di semester ini pembentukan tutor sebaya di setiap kelas. Karena saya sudah pernah laksanakan ini beberapa tahun lalu dan saya menganggap bahwa tutor sebaya ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa yang agak lambat menerima pelajaran. Ketika siswa temannya yang menjelaskan itu akan lebih mudah. Itu saya sudah pernah buktikan, sehingga kami mengarahkan dan berdiskusi dengan teman-teman guru bahwa penting untuk kita segera membentuk. Dan alhamdulillah itu sudah terbentuk, termasuk di mata pelajaran yang juga saya sampaikan di SMA itu bahasa Arab. Kami sudah membentuk tim namanya tutor sebaya. Jadi ketika guru sudah menjelaskan, kemudian ada beberapa karena memang di beberapa kelas itu ada memang siswa yang beberapa mata pelajaran itu yang kemampuannya agak sedikit lambat daripada teman-temannya. Sehingga kami berinisiatif untuk membentuk tutor sebaya untuk membantu teman-temannya yang lambat ini untuk berbagi ilmu. Ini salah satu cara yang coba kami lakukan untuk meningkatkan 2 standar kompetensi lulusan yang insyaallah akan kita wujudkan di tahun pelajaran ini, seperti itu. Nah, ya, saya tertarik sekali Pak dengan ini kegiatan-kegiatannya tadi yang menjadi skala prioritas. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, karena ini adalah berkaitan dengan penganggaran. Nah, tentu sebagai seorang pimpinan harus memastikan apakah anggaran yang diplot untuk program-program prioritas tersebut itu memang sudah berjalan, sudah diserap dan sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Nah, bagaimana cara Bapak untuk memastikan itu, bahwa anggaran yang saya plot untuk program-program ini, terutama mulai dari program yang prioritas tadi, itu memang betul-betul sudah dilaksanakan, sudah diserap, sudah digunakan secara efisien maupun secara efektif. Bisa barangkali diceritakan? Iya, jadi dalam merancang tadi program prioritas kami, itu kami sudah mempertimbangkan dan menghitung dari awal. Misalnya di kegiatan bina prestasi, nanti itu kami rancang itu bahwa sekian anggarannya ketika sudah terbentuk bahwa di program bina prestasi itu sekian siswa yang memilih bidang pelajaran. Misalnya terbentuklah ada 4 mata pelajaran yang menjadi pelajaran pilihan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuannya di bidang itu. Maka 4 ini kemudian kami merancang anggarannya. Misalnya 4 mata pelajaran berarti 4 pendamping atau pembina. Nah, pembina inilah yang kemudian memberikan bimbingan setiap pekannya. Lalu itu kami hitung anggarannya sekian, dan kami akan melakukan pengawasan setiap pekan karena ada daftar hadir, ada kemudian rancangan program. Jadi koordinator Binpres itu juga merancang apa yang menjadi indikator capaian dalam satu semester. Nah, di antara indikator atau program kerjanya itu setiap bulan siswa yang terlibat dalam kegiatan bina prestasi itu harus mengikuti lomba sekali dalam sebulan. Itu sudah menjadi program kerja dari bimbingan prestasi. Jadi setiap bulan itu siswa harus ikut lomba, mau di tingkat kabupaten, online maupun offline, itu selalu, dan itu linknya sudah sangat banyak tersebar. Dan alhamdulillah kami di SMA ini tahun ajaran kemarin itu ada 114 lomba dan penghargaan yang berhasil diraih oleh siswa kami dalam bidang bina prestasi tadi. Jadi itu yang menjadi salah satu program. Dan pengawasan tetap kita lakukan, sehingga dari situlah kemudian
ketika di akhir semester itu kan, misalnya kemarin ada usulan di akhir semester ganjil dari bimbingan prestasi, karena beberapa lomba yang tidak masuk ke dalam perhitungan kita, tetapi ternyata lombanya ada di semester ganjil kemarin dilaksanakan. Nah, itulah yang menjadi catatan bagi kami bahwa kalau kegiatan ini misalnya rutin dilaksanakan setiap tahun, maka itu akan kita masukkan ke dalam tambahan anggaran untuk bina prestasi. Jadi selalu akan kita evaluasi dan anggarannya itu sebisa mungkin kita maksimalkan. Bahkan salah satu cara yang coba kami lakukan, misalnya kan anggaran yang direkod itu yang yang bisa kita jalankan kan hanya 4 mata pelajaran. Ketika dalam satu semester itu tiba-tiba ada lomba lain di luar dari itu, maka salah satu dari 4 mapel ini akan kami jeda bimbingan dalam 1 pekan, kita alihkan anggarannya untuk menutupi tadi lomba yang akan dilaksanakan itu. Jadi selalu kami mencari cara, tidak apa kita jeda 1 pekan, anggaran itu kita alihkan ke lomba yang nanti akan diikuti. Jadi seperti itu cara-cara yang coba kami lakukan untuk mensiasati keterbatasan anggaran kami. Karena memang untuk DSM Menimu anggarannya itu masih sangat terbatas, karena anggaran yang diberikan kepada kami itu disesuaikan dengan jumlah siswa. Jadi tidak sama anggaran yang diberikan ke unit buah hati lain yang jumlah siswanya sudah ratusan bahkan ribuan, itu berbeda. Makanya kami selalu diarahkan bahwa silahkan sekolah untuk memaksimalkan PSB-nya, penerimaan siswa baru. Ketika jumlah siswa sudah banyak, maka akan hal-hal yang bisa kita lakukan itu semakin banyak bisa kita. Mudah-mudahan juga tahun ini Pak dana bosnya sudah Iya, bisa. mudah-mudahan. Sudah bisa. Pekan lalu itu sudah ini Realisasi. penandatanganan NPHD, mudah-mudahan. Karena NPHD. dulu itu sempat juga saya tanda tangan tapi ternyata tidak ada Pak. ternyata tidak ada. Tapi ini sekarang sudah ada juga nomor rekening sudah ada. Iya, sudah ada. ada. Dan bisa kita Iya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan semua diskusi kita hari ini. Apa yang Bapak sudah sampaikan ini akan menjadi materi untuk saya melakukan pemetaan awal. Selanjutnya bagaimana saya sebagai pengawas bina di sekolah ini untuk melakukan pendampingan kepada kepala sekolah. Terima kasih banyak Pak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat yang besar untuk kemajuan sekolah ini dan kualitas pembelajaran murid-murid kita. Mungkin itu hanya Pak. Insya Allah lain kali kita akan komunikasi lagi, kita akan diskusi lagi terkait hal-hal yang barangkali masih ada yang perlu kita diskusikan. Tapi untuk hari ini wawancara kita cukup sekian Pak, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bu atas kunjungan dan diskusinya, sangat membantu kami sekira dalam mengembangkan kualitas pendidikan kita di Semua Hati.